Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tema tentang berhubungan dengan gender yang berjudul kesetaraan gender di Indonesia. Kenapa sih ini penting saya bahas? Karena minimnya kesadaran dan pemahaman orang Indonesia akan kesetaraan gender di Indonesia, terlebih lagi terhadap kaum perempuan yang selalu saja direndahkan. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 kelas 1B Malam Administrasi Bisnis Terapan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Paramita sebagai moderator sekaligus ketua kelompok. Lalu ada saya Selena Cahyani sebagai pemateri sekaligus anggota dari kelompok 4. Lalu ada Saya Tessa Monika Lumbanderaja sebagai pemateri sekaligus anggota dari kelompok 4. Lalu ada Saya Marianto sebagai pemateri sekaligus dari kelompok 4. Saya Agustin sebagai pemateri sekaligus anggota dari kelompok 4. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender dibagi menjadi dua kata, yaitu gender yang artinya jenis kelamin dan equality yang artinya setara. Jadi kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan di mana perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama secara penuh untuk dapat merealisasikan haknya, untuk dapat berkontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Karena itu, kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan yang tinggi seperti di Indonesia agar dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Namun sebaliknya, ketimpangan gender dalam kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencari sumber daya. Ketidakadilan dalam pemberdayaan perempuan. Ketidakadilan tersebut dapat dikategorikan menjadi 6 bentuk. Pertama, beban ganda. Beban ganda adalah mengaitkan tanggung jawab tertentu kepada satu gender, walaupun tanggung jawab tersebut juga dapat dilakukan oleh gender lainnya. Sebagai contoh, istri yang kesusahan menjaga bayi sehabis pulang kerja meminta bantuan suami untuk membantu menjaga bayi. Sang suami menolak dengan alasan kecapean sehabis bekerja, padahal sang istri juga kecapean sehabis pulang bekerja. Akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Yang kedua, marginalisasi. Marginalisasi adalah perempuan tidak dapat melakukan atau berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stigma negatif yang sudah melekat cukup lama pada mereka. Contohnya yaitu marginalisasi, yakni ketidakpercayaan kepada gender lain yang sudah melekat pada masyarakat. Yang ketiga, kekerasan. Kekerasan adalah terjadinya karena perempuan dianggap lemah atau dipandang sebagai objek seksual. Contohnya, perempuan terkadang dipandang rendah dan selalu dianggap sebagai objek seksual. Yang keempat, pelabelan atau cap stereotipik yang melekat pada gender tertentu yang belum tentu benar. Contohnya yaitu perempuan dianggap tidak bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki yang dianggap sulit oleh laki-laki. Yang kelima, diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah tindakan perbedaan yang membatasi kebebasan individu karena jenis kelamin. Contohnya, perempuan selalu dianggap bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena dianggap tidak berguna. Yang keenam, subordinasi. Subordinasi adalah anggapan bahwa peran satu jenis kelamin lebih rendah dibanding yang lain, atau premis tersebut cenderung menimpa perempuan. Subordinasi adalah salah satu contoh anggapan bahwa peran satu jenis kelamin lebih rendah dibanding yang lain.
Pengkajian ketimpangan gender di Indonesia. Sebelumnya, UNDP pernah melakukan kajian serupa, yaitu Gender Inequality Index atau GII yang berlangsung dari tahun 2000 sampai 2019. Nah, dalam hal ketimpangan kesehatan hanya dihitung dari penduduk perempuan menggunakan indikator proporsi perempuan kawin atau pernah kawin di usia 15 sampai 49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan. Sedangkan fertilitas remaja didekati dengan banyaknya perempuan kawin atau pernah kawin di usia 15 sampai 49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun. Berdasarkan hasil penghitungan, IKG Indonesia masih cukup tinggi. Tetapi trennya mengalami penurunan dari 0,466 di tahun 2015 menjadi 0,421 di tahun 2019. Penurunan tersebut lebih disebabkan membaiknya keterwakilan perempuan di parlemen dari 17,3% menjadi 20,5%. Dan menurunnya proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan yang pada tahun 2015 sebesar 22,4% menjadi 14,1% di tahun 2019. Dengan paparan informasi di atas, menurut kami, kesetaraan gender di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan. Walaupun adanya tren penurunan indeks pada indeks ketimpangan gender, fakta bahwa masih adanya ketimpangan gender, terutama ketidakadilan dalam pemberdayaan perempuan, tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Harapan kami tentu saja dengan presentasi ini, penonton dapat lebih mengerti tentang kesetaraan gender dan ketimpangan gender, sehingga akan lebih aware dengan budaya patriarki yang cenderung mengekang perempuan akan segala hal dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat, mengakibatkan sulitnya perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.